Hello Brovers, perdana nih di channel gua bahas Ultra yang baru banget tayang. Biasanya kan gue bahas ngurut gitu yang jadul dulu. Cuman jujur aja nih ya, gue spesifik suka banget sama Regulus cuy. Beda gitu dari Ultraman kekinian yang lain yang aduh heboh gitu lah ya jurusnya sama armornya gitu. Kalau Regulus tuh simple gitu, terus ada tatonya itu loh yang bikin kece badai. Plus ada elemen bela diri yang diberi nama Cosmo Genjuken. Nah, serial yang akan gue bahas ini akan menceritakan kisahnya si Regulus sebelum timeline dari UGF. By the way, timeline-nya tuh kayaknya memang jauh pisan ya dari zaman UGF. Karena kan emang Regulus sendiri tuh udah tua banget gitu ya sebenarnya. Bedanya dia itu baru ke-reveal sekarang aja gitu. Tapi sebelum mulai pasukan bocil nobar, silahkan di like dan di subscribe, aktifkan juga loncengnya biar videonya masuk FYP YouTube dan channel gua tidak kena stuck. Tanpa berlama-lama lagi, ikuzo. Ini dia Ultraman Regulus episode 1 and welcome back to Clip on X Nobar. Oke, kita diperlihatkan sebuah planet mistis di konstelasi Naga, planet bernama D60. Faktanya, planet D60 ini merupakan sebuah tempat lahirnya ilmu bela diri terkuat di alam semesta Ultra yang disebut Cosmo Genjuken. Aliran bela diri itu mengikat penggunanya pada Cosmo Beast dari planet D60. Jadi tiap orang bisa aja beda-beda cuy ciri khasnya. Namun hanya petarung sejati yang sudah melewati tahap tes mental dan juga fisik yang berhak menggunakan Cosmo Genjuken ini secara legal. Kemudian kita diperlihatkan Ultraman Leo yang berguru di sana dan terlibat pertarungan pada tahap latihan. Singkat cerita, Leo berhadapan dengan Regulus yang di sini sudah melakukan latihan keras untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya. Ya, Regulus dibuat terpojok dengan Leo. Di sini, Regulus memang mengakui kehebatan Leo yang sudah punya pengalaman jauh lebih banyak darinya. Leo juga memuji Regulus karena Regulus sudah semakin hebat dan kuat. Akan tetapi, Regulus harus tetap mengendalikan emosinya agar tidak gegabah dalam melakukan gerakan saat bertarung. Tak lama dari itu, Master Alude atau Alud, gimana ya nyebutnya? Ya pokoknya gitulah ya. Nah, si Master Alude ini datang menemui mereka berdua. Anjir, tanduknya kayak kenal gitu anjir. Faktanya, planet L77 tempat Leo berasal terjalin hubungan yang sangat erat dengan planet D60. Makanya alirannya tuh bela diri juga gitu sebagai senjata utama. Sebelum Leo pergi, si Regulus ini meminta kepada Leo untuk mengajak Astra lain kali kalau main ke planet D60. Di sini, Regulus juga mengungkapkan bahwa ingatannya tuh ternyata belum pulih. Jadi Regulus tidak ingat sama sekali di mana dia berasal. Memori masa kecilnya hilang pokoknya, namun ia hanya mengingat namanya yaitu Regulus. Di sini, si Leo sempat mengkhawatirkan sesuatu namun ia tidak memberitahu Regulus. Setelah Leo ini pergi gitu ya, Regulus ini pergi ke sebuah gua untuk mengevaluasi pertarungannya tadi bersama Leo. Akan tetapi, ia tak sengaja melihat Spica yang baru saja berlatih Cosmo Beast. Di situ Regulus sangat terpukau dengan bentuk serta energi dari Cosmo Beast. Spica pun mengatakan bahwa Regulus harus tetap fokus dan jangan terpaku pada emosi. Kemudian Spica menceritakan awal mula Regulus datang ke planet D60. Rupanya pada saat itu, Spica sedang berada di luar rumah gitu dan tanpa sengaja melihat meteor jatuh. Setibanya di lokasi, Spica ini melihat Regulus dalam keadaan beku. Ia pun menggunakan ilmu Cosmo Beast-nya untuk melelehkan es yang membekukan Regulus. Pada saat itu, Regulus ternyata tidak ingat identitas dirinya tuh berasal dari mana. Ia hanya ingat namanya saja, tapi ingatan lainnya tuh tidak ada. Setelah pulih, Regulus dibawa ke sebuah perguruan Cosmo Genjuken. Di sana, ia bertemu dengan Master Alude untuk dimintai keterangan. Di sini, Master Alude ini pun memperbolehkan Regulus untuk menetap di planet ini dan belajar aliran bela diri Cosmo Genjuken. Inilah momen pertama kali Regulus mengenal aliran bela diri Cosmo Genjuken.
Spica pun menjelaskan di timeline yang serial ini utamanya gitu ya. Dia menjelaskan bahwa Regulus merupakan orang pertama dengan keluhan amnesia pertama yang diterima oleh Master Alludo. Tak lama dari itu, teman mereka yang bernama Diaz datang. Diaz ini mengatakan bahwa ia ingin balas budi pada Master Alludo. Diaz pun mengajak Regulus untuk bekerja sama agar terikat dengan Cosmobis. Keesokannya mereka berdua berlatih bersama dengan menahan sebuah batu besar untuk melatih kuda-kuda mereka. Nah ini maksud gue tuh ini cuy, Suburaya tuh harus kayak begini. Sebuah serial yang bener-bener diceritakan from zero to hero-nya. Sampai kuda-kudanya belajar dari basic awal boy. Jangan tahu-tahu ada pedang, jangan tahu-tahu ada kartu gitu, terus ada form baru dan lain-lain. Walaupun gue tahu sebenarnya ya diciptakan plot apa-apa butuh form baru tuh kayak ya udah tujuannya buat jual mainan gitu ya. Oke, back to topic. Tak lama dari itu, Master Alludo datang untuk memberitahu bahwa planetnya Leo yaitu L77 sedang diserang oleh magma Seijin. Di sini, si Regulus sangat mengkhawatirkan Astra dan Leo yang sepertinya dalam bahaya. Master Alludo pun sadar bahwa tujuan berikutnya si magma Seijin pasti planet D60 ini. Karena sepertinya magma Seijin akan membasmi para aliran bela diri yang dapat melahirkan berbagai macam pasukan super kuat. Bersambung pada episode berikutnya. Oke, kira-kira itu tadi adalah alur cerita dari Ultraman Regulus episode 1. Emang agak singkat karena ya memang durasinya pun cuma 15 menit cuy. Episode ini gitu ya. Gua nggak tahu episode berikutnya kayak gimana, kita nungguin di YouTube Suburayanya aja. Karena udah ada subtitle Indonya, kalian bisa tonton aja tuh di situ. Nah, yang gue bingung apa hubungannya sama Tartarus gitu ya. Perasaan Tartarus teh kagak ngincer yang berkaitan dengan Regulus gitu, dan kenapa Regulus bisa keseret gitu kan. Dan yang bikin penasaran lagi adalah Regulus yang ada di UGF itu adalah Regulus variant atau Regulus yang isotop paralel, bukan Regulus yang utama gitu cuy. Jadi masih tanda tanya nih, apakah Regulus yang UGF dan yang ini berbeda, atau justru Regulus yang ini akhirnya jadi variant. Kan bisa jadi kayak begitu juga ya cuy ya. Nah, hubungan sama magma Seijin ini apa gitu. Nah, gue ada teori nih cuy. Kalau misalkan kalian perhatikan Tartarus waktu berantem lawan si Leo dan juga Astra, di situ kan Tartarus sudah kewalahan banget ya cuy. Baru lawan 2 orang itu doang cuy, udah kewalahan dia. Gimana ketemu sama Noah? Pakai gaya-gayaan lagi ngomong pengen menggal kepala Noah. Anjir lah, belagu gitu anjir orang teh. Nah, si Tartarus ini kemungkinan besarnya dia melakukan time travel dan akhirnya dia ingin membasmi planet-planet yang melahirkan seorang petarung ilmu bela diri yang sangat hebat dan bisa jadi ancaman bagi rencana dia gitu mungkin. Jadi dia pengen basmi dari awal gitu misalkan. Contoh misalkan ada Thanos. Thanos tuh bahaya banget gitu ya. Terus kita time travel nemuin bayi Thanos gitu. Nah, kita pengen bunuh bayi Thanos. Nah, kira-kira mungkin yang dipikirkan oleh Tartarus kayak gitu. Mungkin seperti itu ya. Cuman ini masih teori belaka, belum tentu bener. Jangan dimasukin ke sebuah fakta ini ya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, komen. Kalau misalkan ada teori lain, cantumkan aja pokoknya di kolom komentar. Gua Klepon X pamit undur diri and I'll come see you next time.